Pemurnian Ki terkuat, episode 231-240. Bab 231 Penelitian Fang Yu. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Sekolah usai pada siang hari, dan para siswa di kelas masih belajar. Banyak orang yang membawa kotak bekal ke dalam kelas, sehingga dapat menghemat waktu di kantin untuk meninjau. Fang Yu juga tinggal sebentar untuk membaca bab terakhir novel tersebut. Setelah membacanya, dia meregangkan pinggangnya dan bersiap untuk makan di kafetaria. Saat ini, sesosok tubuh muncul di pintu belakang kelas. Xia Tinghe berdiri di pintu belakang dan melihat ke dalam. Mencariku. Fang Yu tiba-tiba muncul di depannya, mengejutkannya. Ya, jawab Xia Tinghe. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Apakah kamu punya waktu untuk makan bersamaku? Xia Tinghe bertanya dengan wajah sedikit memerah. Melihat penampilannya seperti ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu ditraktir? Ya, Xia mendengar beban itu dan mengangguk dengan berat. Fang Yu tidak berbicara, seolah sedang memikirkannya. Saat ini, banyak anak laki-laki di barisan belakang memperhatikan pemandangan ini, penuh cemburu. Fang Yu ini benar-benar menjijikkan. Mereka belajar keras dan mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Fang Yu bisa bolos kelas untuk membaca novel sesuka hati, dan sekarang dia punya seorang gadis. Bahkan jika kamu menjemput seorang gadis, kamu tetap harus menjadi gadis sekolah. Apakah ada alasannya? Oke, Fang Yu ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui undangan Xia Tinghe. Kemudian, di mata rasa iri dan benci, Fang Yu dan Xia Tinghe pergi bersama. Di antara mata ini, salah satunya berasal dari Tang Xiaorou. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya, memegang erat pena dengan tangan kanannya, merasa sangat tidak nyaman. Fang Yu dan Xia Tinghe tidak pergi ke kafetaria, tetapi pergi ke restoran teh di luar sekolah. Di meja, Fang Yu memakan kepalanya. Xia Tinghe memesan air es dan meminumnya seteguk. Beberapa menit kemudian, Fang Yu mengambil serbet dan menyeka mulutnya, dan bertanya, katakan, apa yang bisa saya lakukan? Xia Tinghe tahu bahwa pikirannya yang cermat terlihat, dan wajahnya sedikit merah, dan dia berbisik, bisakah kamu mengajariku seni bela diri? Berlatih seni bela diri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, seni bela diri. Mengapa kamu tiba-tiba ingin berlatih seni bela diri? Saya sarankan kamu terus mengembangkan seni. Kamu memainkan guzheng terakhir kali. Xia Tinghe menggigit bibirnya dan berkata, saya lebih tertarik pada seni bela diri. Guzheng hanyalah hobi saya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menatap Xia Tinghe selama 2 atau 3 detik, lalu berkata, aku akan memberitahumu, kamu tidak punya bakat dan tidak cocok untuk seni bela diri. Selain itu, saya tidak menerima murid. Wajah Xia Tinghe sedikit berubah. Sebagai seorang gadis, bakat bela dirinya sebenarnya cukup bagus. Pada usia 17 tahun ini, dia sudah menjadi seniman bela diri Ki dan bawaan. Di antara teman-temannya, level ini tidaklah rendah. Tapi Fang Yu secara langsung mengatakan bahwa dia tidak punya bakat, yang melukai harga dirinya. Aku tidak ingin kamu menerimaku sebagai murid, jadi beri aku sedikit bimbingan, oke? Xia Tinghe memohon, kakekmu adalah seorang komandan militer. Jika kamu ingin menemukan seseorang untuk membimbingmu, siapa yang tidak dapat menemukanmu? Fang Yu bersandar di kursi dan berkata, Xia Tinghe tidak berbicara. Faktanya, Xia Heguanglah yang memintanya untuk menemukan Fang Yu. Mereka tidak sekuat kamu. Xia Tinghe berbisik, kenapa kamu tidak banyak berpikir dan tertarik pada seni bela diri? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, karena, aku tidak ingin hidup di bawah perlindungan keluargaku selamanya. Xia Tinghe mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah kebenarannya. Kakeknya adalah seorang komandan militer, orang tuanya memegang posisi senior di departemen resmi, dan kakak perempuan tertuanya adalah pemimpin tim intelijen Tiongkok. Dengan anggota keluarga ini di sini, keluarga Xia seperti pohon yang menjulang tinggi. Tempat teduh yang besar cukup untuk melindungi seluruh anggota keluarga Xia. Namun Xia Tinghe tidak rela menjadi bagian dari perlindungan saja. Dia ingin menjadi bagian dari pohon yang menjulang tinggi, dia ingin menjadi lebih kuat. Mata Xia Tinghe berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk saat Anda mengundang saya makan, kata Fang Yu. Benar-benar,
Xia Tinghe tersenyum gembira. Dulu aku melatih fisik Sunlong, tapi sekarang aku masih tinggal bersama kakekmu. Kamu kembali dan meminta gambar-gambar itu, lalu berlatihlah. Kamu akan berlatih selama 2 jam sehari selama 1 bulan, dan itu akan segera efektif, kata Fang Yu. Teknik fisik itu, ekspresi Xia Tinghe berubah. Ketika pasukan Sunlong menerima pelatihan khusus, dia pergi ke tempat latihan untuk mengamati. Dia tahu bahwa keterampilan fisik yang dibicarakan Fang Yu hanyalah beberapa rangkaian gerakan aneh yang menyebabkan semua anggota tim elit menangis dan menangis. Tentu saja, saya tetap menyarankan Anda mengambil jalan seni. Untuk membuktikan diri, Anda tidak harus berlatih seni bela diri. Fang Yu berdiri dan berjalan keluar restoran. Xia Tinghe melihat kepergian Fang Yu dengan tatapan yang rumit. Sore harinya, Fang Yu tidak kembali ke kelas, tetapi langsung kembali ke rumahnya di komunitas Lijiang. Dia berencana untuk berhenti pergi ke kelas sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Kali ini adalah waktu peninjauan terakhir. Fang Yu, orang yang tidak membutuhkan review, sebenarnya tidak perlu masuk kelas untuk mengganggu semangat belajar orang lain. Bulan ini, kebetulan berada di rumah untuk melanjutkan mempelajari Lingling Array. Untuk formasi tekanan roh, Fang Yu pada dasarnya telah mengetahui prinsipnya, dan satu-satunya masalah yang harus diselesaikan sekarang adalah bagaimana menggunakan daging sebagai pembawa untuk dengan cepat memurnikan dan menyerap energi sebenarnya. Masalah ini jelas, namun sulit dipecahkan. Karena kapasitas meridiannya terbatas. Bahkan meridian Fang Yu, yang telah ditempa ratusan kali, tidak dapat menggunakan truki yang diserap dalam waktu singkat. Fang Yu duduk di depan meja dan menghitung sepanjang sore, tetapi tidak tahu. Fang Yu berdiri dan berbaring di tempat tidur, ingin beristirahat. Begitu dia menutup matanya, entah kenapa dia teringat pria bertopeng yang dia temui di Huamanlou tadi malam. Pria bertopeng ini memiliki kemampuan mengendalikan aliran udara. Dengan menggunakan kemampuan ini, dia mampu meledakkan Fang Yu dari energi sebenarnya, dan meledakkannya ke arah Fang Yu. Pada saat ini, otak Fang Yu berkelebat. Iya, kenapa kamu ingin memurnikan Zenki yang diserap? Bukankah lebih baik mengontrol Zenki ini secara langsung dan menggunakannya secara langsung? Fang Yu duduk dari tempat tidur, kembali ke meja, dan menghitung. Setengah jam kemudian, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan datang ke Balai Asosiasi Budo Kota Jianghai. Balai Asosiasi Budo Kota Jianghai adalah gedung berlantai 5. Saat ini, Fang Yu sedang berdiri di atas gedung ini. Ada banyak prajurit di bawah, kamu bisa mulai mengujinya. Fang Yu mulai bermeditasi Fajue dalam hati sambil mengangkat tangannya. Segera, semburan energi sejati terbang keluar dari gedung dan bergegas menuju Fang Yu. Ki yang menyebalkan ini semuanya terbang ke tengah tangan Fang Yu yang terangkat dan berkumpul bersama. Hanya dalam 30 detik, massa udara nyata seukuran bola basket mengembun di atas tangan Fang Yu. Kelompok energi sejati ini berasal dari lusinan prajurit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang pada saat ini, ada ledakan seru di Aula Asosiasi Budo Kota Jianghai. Ada apa? Aku merasa energi sebenarnya di tubuhku tiba-tiba hilang. Aku merasakan kekuatan yang sangat besar, dan itu menghilangkan kekuatanku dalam sekejap. Ada kekacauan di aula, Zenki banyak prajurit terserap seluruhnya, dan mereka jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Terlebih lagi, situasi ini masih terus berlanjut, dan sang pejuang terus berseru lalu jatuh. Seiring berjalannya waktu, untuk menghindari kehilangan kendali, Fang Yu berhenti menyerap Zenki. Mata Fang Yu berbinar saat dia melihat sejumlah besar energi sejati di tangannya. Kemudian, dia mendorong dengan kedua tangannya dan meledakkan energi yang menyebalkan itu ke langit. Ledakan, bola Zenki meledak di ketinggian, mengeluarkan suara keras, seperti guntur. Berhasil, senyuman muncul di wajah Fang Yu. Berdasarkan prinsip spirit Array, dia berhasil mengembangkan mantra yang lebih kuat. Sekarang, dia hanya perlu mengubah kandungan ki sebenarnya dalam teknik ini menjadi ki spiritual. Memikirkan hal ini, Fang Yu melompat maju dan meninggalkan Balai Asosiasi Budo Kota Jianghai. Saat ini, terjadi kepanikan di aula perkumpulan Budo. Fang Yu tinggal di rumah selama setengah bulan dan jarang keluar. Menghadapi pertanyaan Wang Yan dan Yu Yuiwei, dia menemukan alasannya, mengatakan bahwa meninjau di rumah akan lebih efisien. Menerapkan prinsip arah spiritual pada Reiki bukanlah hal yang mudah.
Setengah bulan kemudian, penelitian Fang Yu tidak mengalami banyak kemajuan. Hanya saja dia telah memasuki kondisi fanatik dalam mempelajari mantra tahun itu, mempertahankan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Bab 232 Pertemuan pertama dengan Valet. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Kota Jianghai, kamar hotel bintang 5. Dalam setengah bulan terakhir, Fang Yu ini hampir tidak pernah keluar. Sepertinya setelah kami diperingatkan, dia masih takut. Dia cukup jujur. Seorang pria duduk di sofa dan menghadapkan wanita yang duduk di seberang. Dikatakan, takut. Setengah bulan yang lalu, pada malam kedua kami baru saja memperingatkannya. Dia berada di Huamanlou, Jiangnan, berkelahi dengan pria bertopeng, dan membunuh pria bertopeng itu. Seorang wanita berkata dengan dingin. Keduanya adalah pria dan wanita yang pernah bertemu dengan Fang Yu, Musue, dan Wang Lanlin Sang Ordo. Apa identitas pria bertopeng yang terbunuh itu? Wang Lanlin bertanya dengan cemberut. Musue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menemukan seseorang yang memahami bahwa pria bertopeng itu meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, dan seluruh tubuhnya terbakar menjadi arang hitam. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi identitasnya. Wang Lanlin tampak jelek, dan berkata dengan dingin, kubilang aku harus memberi pelajaran pada Fang Yu. Dia sama sekali tidak menertibkan kita. Musue melirik Wang Lanlin dan berkata, kita tidak bisa bertindak gegabah sampai tidak ada instruksi khusus mengenai hal itu. Kami telah berada di sini selama setengah bulan. Mengapa instruksi di atas belum juga diturunkan? Kota Jianghai adalah tempat di mana burung tidak buang air besar. Saya tidak tahan setiap hari, kata Wang Lanlin tidak sabar. Musue sedikit mengernyit dan berkata, alasan mengapa kami datang ke sini adalah untuk mengamati Fang Yu dari dekat, mengevaluasi bahayanya, dan kemudian mempertimbangkan bagaimana cara menghadapinya. Jika kamu tidak tahan, kamu bisa secara sukarela mengajukan permohonan untuk melepaskan tugas ini. Tidak perlu mengeluh kepadaku setiap hari. Melihat Musue tampak sedikit tidak puas, ekspresi Wang Lanlin semakin memudar. Fang Yu telah tinggal di rumah selama ini, dan kami juga tidak bisa mengamatinya, kata Wang Lanlin. Saya telah menyerahkan laporan tentang Fang Yu, dan akan segera ada instruksi baru mengenai hal itu. Musue berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat pemandangan di luar dan berkata, sebelum itu, ayo tetap di sini. Segera, 10 hari berlalu. Jika bukan karena pengingat Yu Yuiwei, Fang Yu bahkan akan melupakan ujian masuk perguruan tinggi. Pada tanggal 4 Juni Fang Yu datang ke ruang kelas, dan mendapatkan tiket masuknya dari Tang Xiaorou. Sun Xingchun, kepala sekolah, telah sepenuhnya meninggalkan Fang Yu. Dia awalnya berpikir bahwa setelah pertemuan kelas hari itu, Fang Yu akan melakukan reformasi dan peninjauan. Tapi saya tidak menyangka, Fang Yu tidak akan datang langsung. Selama bertahun-tahun sebagai kepala sekolah di kelas utama, Sun Xingchun selalu berhubungan dengan siswa yang pandai belajar dan patuh. Pada tanggal 5 Juni setelah pertemuan mobilisasi terakhir, siswa sekolah menengah atas sekolah menengah Jianghai secara resmi mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, sebagian besar siswa merasa sangat gugup sehingga harus berpikir lama sebelum menulis sebuah kata, kemudian memeriksanya 2 atau 3 kali setelah menulis, karena takut membuat kesalahan. Namun, Fang Yu sangat santai. Setiap ujian pada dasarnya diselesaikan dalam waktu setengah jam, dan kemudian dia melanjutkan menulis rumus mental di kertas draft. Dia diperingatkan beberapa kali oleh pengawasnya karena mencoret-coret kertas draft. Ujian masuk perguruan tinggi 2 hari berlalu dengan cepat. Usai ujian akhir, ketika mereka kembali ke kelas, banyak siswa yang melemparkan bukunya ke langit. Fang Yu melihat tindakan mereka, hanya tersenyum tipis, dan pada saat yang sama menghela nafas. Inikah ujian masuk perguruan tinggi pertama yang dia alami? Dia masih ingat setelah ujian masuk perguruan tinggi terakhir, dia berdiri dengan cara yang sama, menyaksikan sorak-sorai para siswa di kelas. Tampaknya hal itu telah terjadi beberapa dekade yang lalu. Kelompok siswa itu sekarang berusia parubaya, bukan? Fang Yu linglung beberapa saat, dan segera pulih. Dia tidak menyukai kenangan, karena semua yang ada dalam kenangan itu terlalu singkat baginya. Sekelompok lulusan SMA yang masih peduli, mungkin akan bertemu Fang Yu lagi dalam beberapa tahun. Pada saat itu, mereka mungkin sudah setengah baya, atau mungkin sudah lanjut usia.
Tapi Fang Yu akan tetap seperti sekarang. Fang Yu, ada pesta di kelas malam ini, maukah kamu pergi? Tang Xiaorou, yang berada di sebelahnya, mengemasi bukunya dan bertanya. Jangan pergi. Fang Yu menolak begitu saja. Ini mungkin terakhir kali teman sekelas bertemu, apa kamu benar-benar tidak pergi? Tang Xiaorou bertanya lagi. Jangan pergi. Fang Yu menolak lagi. Oh, Tang Xiaorou menunduk, merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia tahu bahwa setelah hari ini, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu Fang Yu. Fang Yu, kamu ingin mendaftar ke universitas mana? Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Itu belum ditentukan, dan saya mungkin tidak bisa masuk universitas. Fang Yu menjawab dengan jujur. Hah, Tang Xiaorou tercengang. Saat ini, Fang Yu sudah berbalik, pergi, dan berjalan keluar. Begitu saya keluar dari pintu, saya melihat Fatih Liu dan Li Bingyan. Bos, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Li Bingyan berjalan ke arah Fang Yu dengan penuh semangat. Kamu ada hubungannya denganku? Fang Yu bertanya. Bos, kamu dan Fatih baru saja menyelesaikan ujian hari ini, tentu saja kita harus pergi dan bersorak. Aku akan mentraktirmu. Li Bingyan tersenyum. Aku tidak mau pergi, kalian berdua pergi. Fang Yu menolak. Jangan bos, apa gunanya kita berdua saja? Kamu akan meninggalkan sekolah ini di masa depan, dan kita bertiga akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu di masa depan, kata Li Bingyan dengan ekspresi sedih tiba-tiba. Oke, ayo pergi. Fang Yu menyela Li Bingyan. Pada pukul 6 sore, Fang Yu masuk ke mobil Li Bingyan. Hei, Li Bingyan, kita mau pergi kemana? Liu gendut bertanya di dalam mobil. Kamu akan tahu kapan kamu pergi, kegiatan malam ini sungguh seru. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Li Bingyan memerah saat dia berbicara. Sungguh kegembiraan, aku mungkin tidak tahan. Liu gemuk sepertinya memikirkan sesuatu, dengan senyuman rahasia di wajahnya. Apakah ada makanan di sana? Aku sedikit lapar. Fang Yu bertanya. Tentu saja, Li Bingyan segera menjawab. Mobil itu dengan cepat melaju keluar dari kota Jianghai dan menuju jalan raya. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke sebuah gedung dengan beberapa lantai penuh jendela kaca. Di tanah kosong di depan gedung ini, belasan supercar dengan berbagai warna dan bentuk diparkir. Di sebelah gedung itu sepi, dan di depannya ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ini adalah lintasan Gunung Jiuhuan yang terkenal di selatan Sungai Yangtze. Setiap bulan, perlombaan kecepatan diadakan di sini. Li Bingyan memperkenalkan setelah turun dari bus. Apakah kamu akan mengajak kami balapan drag malam ini? Liu gendut bertanya. Tentu saja tidak, Porsche saya yang rusak tidak memenuhi syarat untuk berada di landasan. Li Bingyan berkata sambil melihat berbagai supercar yang diparkir di sekitarnya, matanya berbinar, dan berkata, yang bisa berjalan di runway semuanya dengan harga pasar ini. Mobil sport papan atas dengan harga lebih dari 10 juta yuan. Kalau begitu kamu masih bicara tentang keseruan, apa keseruannya ini? Liu gemuk berkata dengan kecewa. Sial, melihat supercar itu berpacu dari dekat, seru kan? Saat balapan dimulai, kamu pasti bisa merasakan keseruannya. Li Bingyan membuka matanya lebar-lebar dan berkata. Selanjutnya, Li Bingyan membawa Fatih Liu ke gedung di depan. Ini adalah Clubhouse Coris Supercar Club, dan kompetisinya juga diselenggarakan oleh klub ini. Ada prasmanan di dalamnya, jadi kita bisa masuk dan duduk. Li Bingyan berbisik. Ada pintu kaca di depan, dan seorang pelayan berdiri di dekat pintu. Li Bingyan mengambil kartu biru dari sakunya dan menyerahkannya kepada pelayan. Tuan Li yang terhormat, selamat datang di Coris Supercar Club. Pelayan mengembalikan kartu itu kepada Li Bingyan dan berkata dengan hormat. Ini kartu yang ayahku ajukan sebelumnya. Biaya keanggotaannya sangat berharga. Ayahku bilang bulan ini dia tidak akan memperbaruinya lagi. Jadi ini mungkin kesempatan terakhir kita datang ke sini, kamu harus menghargainya. Li Bingyan berbisik. Masuk ke dalam dan baca www.wukansu.com dapat dilihat banyak orang. Ada yang duduk di sofa sambil melihat ponselnya, dan ada pula yang memegang gelas wine sambil mengobrol. Liu gendut tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang tersayang, dan mau tak mau dia merasa sedikit gugup. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan bertanya pada Li Bingyan di samping, di mana prasmanannya. Ada di dalam, jawab Li Bingyan. Setelah itu,
Ketiganya berjalan menuju kantin bersama. Fang Yu sedang berjalan ke depan, tetapi angin harum bertiup ke arahnya. Sesosok berpakaian kulit berdiri di depannya. Fang Yu mengangkat kepalanya, matanya sedikit berubah. Wanita di depannya berambut ungu panjang. Tidak hanya rambutnya, tapi bahkan pupilnya, ada cahaya ungu samar. Tubuhnya memancarkan nafas prajurit yang samar. Dipinjam, kata wanita itu, nadanya sedikit dingin. Fang Yu berbalik ke samping, dan wanita itu berjalan mendekat. Sial, aku bertemu dengan seorang wanita cantik saat pertama kali datang ke sini. Lihat sosok ini, masih mengenakan jaket kulit, mengerikan sekali. Li Bingyan menatap punggung wanita itu, matanya berbinar. Liu gendut tidak berani berkata apa-apa, dia hanya menatap punggung wanita itu, matanya tegak. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan ke kafetaria. Saat ini, wanita itu keluar dari clubhouse dan berdiri di depan sebuah mobil sport. Dia memiliki headset Bluetooth di telinga kirinya dan sedang berbicara. Ya, aku sudah melihatnya. Butuh dukungan, Tuan Valet, suara di headset bertanya. Tidak perlu, kata wanita itu dengan dingin. Setelah menutup panggilan, wanita itu melihat pemandangan di kejauhan, matanya sedikit menyipit. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita dengan sosok berapi-api yang berdiri di depan pintu masuk klub Supercar saat ini sebenarnya adalah organisasi pembunuh internasional yang terkenal, pendiri organisasi Valet. Bab 233, Putra Orang Terkaya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu sedang duduk di kafetaria, masing-masing mengambil makanan dan berbicara sambil makan. Kapan game balapnya dimulai? Liu gendut bertanya. Biasanya jam 6:30 malam, dan saat langit sudah benar-benar gelap, permainan dimulai, kata Li Bingyan. Hadiah apa yang bisa saya peroleh jika memenangkan permainan? Liu gendut bertanya lagi. Mampu mendapatkan trofi kehormatan dari Koris Supercar Club. Jawab Li Bingyan. Hanya piala. Liu gendut bertanya dengan heran. Bagi kelompok generasi kedua yang kaya ini, trofi adalah hadiah terbaik. Dengan kekayaan bersih mereka, tidak ada kekurangan imbalan materi sama sekali, kata Li Bingyan. Ketika Fatih Liu sedang berbicara dengan Li Bingyan, beberapa pria dan wanita muda berpakaian mewah turun ke lantai 2. Salah satu pria berambut abu-abu melirik ke kafetaria dan melihat sekilas Li Bingyan. Dengan senyum lucu di wajahnya, pria itu melangkah maju. Li Bingyan, kenapa kamu datang ke tempat ini? Pria itu berjalan ke arah Li Bingyan dan bertanya. Li Bingyan menoleh dan melihat pria itu, wajahnya menjadi sulit untuk dilihat. Apa pentingnya bagimu? Xiao Chang'an. Xiao Chang'an adalah anak dari saingan bisnis ayah Li Bingyan. Hubungan kedua keluarga sangat buruk, namun dalam persaingan bisnis tertentu, keluarga Xiao Chang'an menang. Sejak itu, keluarga Xiao Chang'an mengambil keuntungan, dan hanya dalam beberapa tahun, nilainya meningkat 2 kali lipat. Benar-benar membuka kesenjangan dengan keluarga Li Bingyan. Sejak saat itu, selama keduanya bertemu di depan umum, keluarga Xiao Chang'an akan selalu mengejek keluarga Li Bingyan dan memamerkan kehebatannya. Tidak, aku hanya sedikit penasaran. Kenapa kamu datang ke tempat seperti itu? Rumahmu, mampukah kamu membeli Supercar dengan harga lebih dari 10 juta yuan? Xiao Chang'an berkata sambil tersenyum sinis. Wajah Li Bingyan menjadi kaku, dan dia berkata, terserah kamu. Saya mendengar bahwa situasi keluarga Anda semakin buruk. Biaya keanggotaan Koris Supercar Club tidak murah. Biayanya 500.000 yuan sebulan. Saya menyarankan Anda untuk mengembalikannya dan membantu ayah Anda menghemat uang. Anak yang baik, Xiao Chang'an tersenyum. Wajah Li Bingyan membiru karena marah, dan hatinya sangat sedih, tapi dia tidak bisa membantahnya. Sekarang rumahnya memang sedang menurun. Sedangkan untuk rumah Xiao Chang'an, konon ada keluarga kaya. Yang lebih besar telah didekati. Dari segi kekayaan, Xiao Chang'an mampu mengalahkan Li Bingyan. Xiao Chang'an melirik Fang Yu, yang sedang menundukkan kepalanya dan memakan makanan di piring. Ada juga Fatih Liu di sampingnya. Xiao Chang'an, Li Bingyan mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah Xiao Chang'an. Xiao Chang'an tidak peduli, memandang ketiga Li Bingyan dengan jijik, lalu berbalik dan pergi. Saat berjalan ke kafetaria, beberapa teman berkumpul. Saudara Chang'an, siapakah ketiga orang ini? Apakah mereka temanmu? Sial,
Kualifikasi apa yang dimiliki ketiga kura-kura yang berlari ke prasmanan ketika mereka datang ke klub untuk menjadi saudara cangan kita? Petik 2. Ya, apa yang kamu bicarakan? Xiao Chang'an menatap Li Bingyan dengan dingin dan berkata, itu hanya beberapa sampah. Setelah mengobrol beberapa kata, beberapa orang berjalan keluar bersama. Di kafetaria, wajah Li Bingyan masih jelek. Setelah beberapa lama, dia merasa lega dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Fang Yu, "Bos, maafkan aku, orang ini adalah musuhku dan dia dilahirkan dengan mulut rendah." Fang Yu tidak peduli sama sekali, dia hanya tahu bahwa steak panggang di kafetaria ini rasanya cukup enak. Dia sombong sekali, aku hampir tidak bisa menahannya sekarang. Fatih Liu berkata dengan marah. Li Bingyan menghela nafas. Dia juga sangat sedih, tapi tidak mungkin. Dalam persaingan bisnis itu beberapa tahun dulu, ayahnya kehilangan kekacauan. Rumah Xiao Chang'an setara dengan menginjak mayat Li Bingyan. Setelah kehilangan waktu itu, sulit bagi keluarga Li Bingyan untuk berdiri di depan rumah Xiao Chang'an. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal tidak menyenangkan ini, anggap saja apa yang dia katakan sebagai kentut. Melihat suasananya sedikit serius, Li Bingyan segera mengganti topik pembicaraan. "Bos, bagaimana perasaanmu tentang ujian masuk perguruan tinggi hari ini? Apakah soalnya sulit?" Fang Yu belum berbicara, tetapi Liu gendut di sampingnya berkata dengan ekspresi sedih, "Saya merasa sangat sulit. Saya ingin mengikuti tes, tetapi sekarang saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya. Terutama matematika, saya bahkan tidak memahami dua pertanyaan besar terakhir. Guru tidak bertaruh pada pertanyaan dengan benar. 30 poin hilang seperti ini." Melihat Fang Yu tidak berbicara, Fatih Liu bertanya, "Fang Yu, apakah kamu juga merasakan hal yang sama?" Dua pertanyaan besar itu. "Yah, itu sulit," jawab Fang Yu. "Benar, bahkan kamu merasa kesulitan. Saya hanya akan mengatakan bahwa ada masalah dengan soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Itu terlalu sulit." Liu gemuk berkata dengan marah. Fang Yu tidak berbicara. Faktanya, dia menyelesaikan dua soal besar terakhir di kertas ulangan matematika dalam waktu kurang dari 5 menit, dan dia tidak merasakan kesulitan sama sekali. Namun, melihat Fatih Liu merasa sangat tidak nyaman. Saat hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, jika nilainya kurang dari 1, saya akan kembali dan mengulanginya. Liu gemuk berkata dengan tekad. "Bagus untuk mengulang, agar kita bisa menjadi pendamping di masa depan, lalu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi bersama-sama." Li Bingyan mengulurkan tangannya untuk meletakkan bahu Fatih Liu dan berkata, Ketika Fang Yu dan ketiganya sedang mengobrol, dua supercar lagi berhenti di luar clubhouse. Beberapa orang berdiri di luar clubhouse sambil merokok, melihat salah satu supercar, mata mereka lurus. Ini sebenarnya Koenigsegg yang terbatas pada 6 mobil di dunia. Ya Tuhan, Koenigsegg apa? Menurutku tampilan mobil ini keren sekali. Sial. Kamu bahkan tidak tahu Koenigsegg, kamu masih bermain mobil sport. Ini adalah mobil sport termahal di dunia, dengan harga pasar ratusan juta. Dan bahkan, uang pun tidak bisa membelinya. Semua orang memandangi mobil sport itu, mata mereka terkejut. Mereka ingin tahu siapa yang mengendarai mobil sport langka dan mahal ini. Deru mobil sport itu berhenti, pintu Aston Martin lainnya terbuka, dan dua orang naik dan turun. Itu adalah pemimpin bawah tanah Jiangnan, putra satu-satunya Su Bao. Zhu Chao, Su Gongxi. Seru seseorang. Zhu Chao dan para pengikutnya berjalan menuju mobil sport mahal Koenigsegg. Tak lama kemudian, pintu mobil Koenigsegg terbuka. Seorang pemuda berpakaian mahal keluar dari mobil. Sial, pantas saja Anda bisa mengendarai Koenigsegg. Ternyata itu Dong Zhenyu. Tuan muda Dong. Seru seseorang. Apakah dia Dong Jinwu? Yang lain memandangi pemuda itu bersama-sama. Mereka yang berada di hulu selatan sungai yang sekurang lebih telah mendengar nama ini baru-baru ini. Dong Zhenyu adalah putranya grup Wansheng. Dan grup Wansheng gelombang www.novelringan.com gelombang adalah grup real estate dengan momentum perkembangan terkuat di Jiangnan baru-baru ini. Dalam daftar orang kaya di Jiangnan yang dirilis bulan lalu, ayah Dong Zhenyu, Dong Ziwei, duduk kokoh berada di urutan teratas, memimpin posisi kedua dengan kekayaan bersih 5 miliar yuan dan menjadi orang terkaya di Jiangnan. Dan Dong Zhenyu adalah putra orang terkaya. Dan Dong Zhenyu juga sangat terkenal, dan telah berhasil banyak dalam 1 atau 2 bulan terakhir.
menjadi selebritas wanita, menganiaya bos perusahaan lain di platform sosial, dan mengobrol dengan netizen. Di Jiangnan, reputasi Dong Zhenyu jauh lebih besar daripada ayahnya Dong Zi. Setelah Dong Zhenyu keluar dari mobil, seorang lelaki tua berjubah hitam juga keluar dari kopilot. Orang tua berjubah hitam ini kelihatannya berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Orang tua itu pengawal pribadi Dong Zhenyu, kudengar dia adalah ahli seni bela diri. Seseorang berbisik, tolong kuasai seni bela diri sebagai pengawal pribadi. Berapa biayanya? Orang di sebelahnya bertanya, lagi pula harganya sangat mahal. Ayahku berpikir untuk mencari ahli bela diri untuk menjadi pengawal, tapi ketika dia menanyakan harganya, dia langsung menyerah. Itu terlalu mahal. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sao Dong, tidak buruk di sini, kan? Zhu Chao berkata pada Dong Zhenyu sambil tersenyum. Yah, tidak apa-apa, itu. Dong Zhenyu melirik ke berbagai supercar yang diparkir di sekitarnya, sedikit mengernyit. Apa? Zhu Chao bingung. Hanya saja mobil sport ini terlalu biasa-biasa saja. Saya sangat ingin menyingkirkannya nanti. Tidak ada yang akan menjadi lawan Koenigsegg saya. Dong Zhenyu berkata dengan ringan. Hahaha, Dong Sao, hanya kamu yang bisa mengatakan itu. Apakah menurutmu ada orang yang bisa membeli super run terbatas Koenigsegg senilai 100 juta yuan? Zhu Chao tertawa, bab 234 berlutut dan bersinar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Dong Zhenyu tersenyum ringan. Pergilah, aku akan mengantarmu sebentar, kata Zhu Chao. Setelah itu, Zhu Chao membawa Dong Zhenyu ke clubhouse. Kali ini, Xiao Chang'an langsung menyapanya. Sao Dong, Tuan Zhu, halo. Melihat Xiao Chang'an, Zhu Chao sedikit mengernyit dan bertanya, kamu adalah? Saya Xiao Chang'an. Pada pertemuan terakhir kamar dagang Jiangnan, kita bertemu sekali. Saat itu, ayahku dan ayahmu sedang masih berbicara dengan sangat panas. Xiao Chang'an tersenyum datar. Xiao Chang'an, oh, aku sedikit terkesan. Zhu Chao mengangguk. Kemudian, beberapa generasi kaya kedua maju untuk menyambut Zhu Chao dan Dong Zhenyu. Begitu keduanya muncul, mereka langsung menjadi pusat fokus. Generasi kedua kaya lainnya di ruangan itu ingin bersandar pada mereka, dan mencampur adukkan wajah mereka di depan mereka. Meski latar belakang keluarga generasi kedua yang kaya ini cukup kuat, namun dibandingkan dengan kedua orang ini, mereka masih belum cukup. Bagaimanapun, dari dua orang ini, salah satunya adalah putra orang terkaya di Jiangnan, dan yang lainnya adalah putra pemimpin bawah tanah. Dikelilingi oleh generasi kedua yang kaya, Dong Zhenyu dan Zhu Chao masuk ke clubhouse. Ini ada kafetaria di lantai pertama, dan di lantai 2 ada tempat rekreasi dan hiburan. Kata Zhu Chao, dan langsung membawa Dong Zhenyu ke atas. Di kafetaria, Fatih Liu dan Li Bingyan mendengar suara dari belakang, menoleh dan melihat Dong Zhenyu dan Zhu Chao. Siapa keduanya? Kenapa mereka dikelilingi begitu banyak orang? Seperti bintang, Liu gendut bertanya dengan bingung. Li Bingyan mengenali wajah Dong Zhenyu dan berkata dengan heran, sial. Bahkan Dong Zhenyu ada di sini. Dong Zhenyu. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Liu gemuk mengerutkan kening dan berkata, itu adalah putra orang terkaya di Jiangnan baru. Kata Li Bingyan, orang terkaya di Jiangnan, bukankah itu, bahkan lebih kaya dari keluarga Tang Xiaorou. Liu gemuk melirik Fang Yu dan berkata, itu tidak bisa dibandingkan seperti itu. Daftar orang kaya terutama melihat aset satu perusahaan, yang terkait dengan harga saham selama periode ini dan momentum perkembangan perusahaan. Keluarga kaya seperti keluarga Tang Xiaorou memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ada banyak perusahaan di bawah keluarga tersebut, dan asetnya adalah aset nyata. Sumber daya keuangan sebenarnya pasti jauh lebih kuat daripada Dong Ziwei, kata Li Bingyan. Apakah ini sangat kuat? Kata Liu gendut dengan mata terbuka lebar. Hehe, Tang Xiaorou adalah wanita bosnya, tidak terlalu kuat, lelaki tua itu bisa melihatnya. Li Bingyan disela oleh tatapan samar Fang Yu sebelum dia selesai berbicara. Hanya bercanda, aku hanya bercanda. Li Bingyan tersenyum kecut. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tetapi telepon di saku celananya berdering. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat itu nomor yang aneh. Namun, sejak ponsel sebelumnya rusak dan diganti dengan yang baru,
banyak nomor yang tidak tersimpan di buku alamat. Menjawab telepon, Fang Yu berdiri, keluar dari kafetaria, dan keluar dari clubhouse. Fang Yu, ini Xia Xiaoying, kata pihak lain setelah menjawab panggilan tersebut. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Tentang laboratorium genetika, saya telah mengumpulkan informasi yang relevan, kata Xia Xiaoying. Apakah kamu sudah menemukan lokasi spesifiknya? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Belum sampai, tapi saya sudah menyelidiki keberadaan beberapa orang hasil rekayasa genetika. Orang-orang ini memulai dari tempat yang berbeda, tapi mereka semua melewati tempat yang sama. Lokasi itu terletak di sebuah negara kecil di Eropa Tengah. Dan saya mengirimkan agen intelijen ke lokasi tersebut untuk mensurvei dan memastikan bahwa lokasi tersebut memang merupakan benteng pertahanan. Hanya saja tidak ada orang di sana sekarang, kata Xia Xiaoying. Bagaimanapun, masih belum ada posisi pastinya, kata Fang Yu. Tapi ini setidaknya bisa menjelaskan bahwa lokasi laboratorium genetika terus berubah. Inilah alasan mengapa mereka mampu menghindari buronan berbagai negara selama bertahun-tahun, kata Xia Xiaoying. Oh, apakah ada hal lain? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying terdiam beberapa saat, jelas karena sikap Fang Yu. Ada satu hal lagi, tentang orang yang bisa menguasai mantra api ungu. Setelah mengumpulkan informasi, kami menemukan orang seperti itu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Fang Yu berubah, dan auranya langsung menjadi ganas. Siapa di mana? Titik titik titik. Saat Fang Yu sedang berbicara dengan Xia Xiaoying, di dalam klub, Zhu Chao dan Dong Zhenyu berjalan ke lantai berikutnya setelah mengunjungi lantai atas. Saat ini, Li Bingyan dan Fatih Liu di kafetaria juga sudah penuh dan bangkit dan berjalan keluar. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Dong Sao, Zhu Chao membawa Dong Zhenyu ke kafetaria. Li Bingyan dan Fatih Liu bertemu langsung dengan Zhu Chao dan Dong Zhenyu. Kedua belah pihak saling memandang. Berpikir bahwa orang ini adalah orang terkaya di Jiangnan, Liu gemuk sedikit gugup, menundukkan kepalanya, dan ingin segera keluar. Ketika kedua belah pihak lewat, Fatih Liu menginjak sepatu kulit Dong Zhenyu karena dia sedikit pusing dan berjalan terlalu cepat. Cetakan sepatu muncul di atas sepatu kulit hitam mengkilat. Maaf, maafkan aku. Wajah Fatih Liu berubah drastis, dan dia meminta maaf. Dong Zhenyu melihat cetakan di sepatu kulit itu, ekspresinya suram. Dia memiliki kebiasaan kebersihan. Hal yang paling menyebalkan adalah orang lain mengotori barang-barangnya. Li Bingyan di samping, melihat Fatih Liu menginjak sepatu Dong Zhenyu, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah masalah besar. Maaf, Dong Sao. Dia tidak bersungguh-sungguh. Li Bingyan segera membungkuk dan meminta maaf kepada Dong Zhenyu. Fatih Liu juga membungkuk dan meminta maaf. Tapi wajah Dong Zhenyu masih sangat muram. Apa kamu tidak punya mata? Jalan ini besar sekali, saat kamu melihat kami berjalan, maukah kamu berkeliling? Kamu berani menginjak kaki Dong Sao. Zhu Chao di samping membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan marah. Li Bingyan dan Fatih Liu berulang kali meminta maaf. Menginjak sepatuku, menurutmu apakah meminta maaf saja sudah cukup? Dong Zhenyu berkata dengan dingin. Saat ini, Xiao Chang'an di belakang memperhatikan apa yang terjadi di sisi Dong Zhenyu dan bergegas. Melihat Li Bingyan membungkuk dan meminta maaf, wajah Xiao Chang'an penuh dengan keceriaan. Li Bingyan, yang tidak cukup baik untuk memprovokasi putra orang terkaya, itu tergantung apa yang Anda lakukan. Sao Dong, dia hanya kesalahan yang ceroboh. Mohon maafkan aku, kata Li Bingyan dengan wajah pucat. Pada saat ini, semua orang di klub memperhatikan apa yang terjadi di pihak Dong Zhenyu, dan Kiki menjadi hidup. Siapa namamu? Dong Zhenyu bertanya dengan wajah muram. Pengawal Grandmaster Realem yang berdiri di belakangnya memancarkan paksaan yang samar. Di mana Li Bingyan dan Fatih Liu pernah melihat pemandangan seperti ini? Gelombang www.novelringan.com. Gelombang saat ini, mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Dong Sao, aku kenal orang ini, namanya Li Bingyan, dia adalah putra Li Jiang dari industri Hongtu. Xiao Chang'an yang berada di pinggir lapangan berkata dengan lantang. Saya belum pernah mendengar tentang industri Hongtu. Dong Zhenyu melirik Xiao Chang'an. Ini hanya bisnis kecil. Dong Sao belum pernah mendengarnya. Itu normal. Xiao Chang'an tersenyum. Bukankah itu berarti ambang batas di sini sangat tinggi? Bagaimana orang seperti ini bisa masuk?
Dong Zhenyu memandang Zhu Chao dan sedikit mengernyit. Zhu Chao hendak berbicara. Orang tua anak ini sangat ingin menyelamatkan mukanya dan memenuhi pikirannya. Dia tidak segan-segan membayar 1,5 juta biaya keanggotaan bulanan untuk mempertahankan keanggotaannya di klub. Tapi saya kira mereka akan berhenti membayar baru-baru ini karena keluarga mereka tidak mampu lagi membiayai biaya ini. Xiao Chang'an berkata dengan bercanda. Melihat sindiran Xiao Chang'an di sampingnya, hati Li Bingyan sangat frustasi dan matanya memerah. Jika dia bisa, dia ingin mengalahkan Xiao Chang'an dengan keras. Tapi sekarang, dia tidak mempedulikan Xiao Chang'an dengan sempurna. Watak Dong Zhenyu terkenal buruk. Jika dia bersikeras mengejar Fatih Liu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat ini, wajah Fatih Liu tidak berdarah, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dong Sao, kami benar-benar tidak bersungguh-sungguh, tolong jangan ingat penjahatnya, dan maafkan kami sekali. Li Bingyan terus membungkuk dan berkata dengan suara rendah. Apa menurutmu tidak apa-apa meminta maaf? Cepat berlutut dan bersihkan sepatu Dong Sao. Mungkin Dong Sao akan merasa kasihan dan melepaskanmu. Xiao Chang'an mengipasi apinya. Kamu, Li Bingyan tidak bisa menahannya, mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chang'an. Apakah sulit bagimu untuk berlutut dan menyemir sepatu Dong Sao? Saat ini, Zhu Chao, yang berdiri di samping Dong Zhenyu, berkata dengan nada dingin, bab 235, membunuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Li Bingyan dan Fatih Liu gemetar saat mendengar nada dingin Zhu Chao. Seperti yang dikatakan Xiao Chang'an, kalian berdua berlutut, menyeka sepatu kulit Dong Sao, dan membenturkan beberapa kepala lagi agar Dong Sao tenang, dan kalian akan baik-baik saja. Jika Dong Sao tidak membuat minggir, aku juga akan mengemasimu. Zhu Chao berkata dengan tatapan tajam di matanya. Dia baru saja berhubungan dengan Dong Zhenyu, putra orang terkaya baru, melalui hubungan ayahnya, dan mengundangnya ke Koris Supercar Club, untuk mendekatkan keduanya. Sekarang ada masalah, dia tentu ingin membantu menyelesaikannya. Kehidupan dan kematian Li Bingyan dan Fatih Liu, dia tidak peduli sama sekali. Tuan Zhu telah berbicara, jangan berlutut. Xiao Chang'an berkata dengan keras di sampingnya. Tuan Zhu, Li Bingyan memandang Zhu Chao, dan tiba-tiba teringat bahwa ayahnya telah menyebut nama Tuan Zhu kepadanya. Zhu Chao, pemimpin Jiangnan, putra Zhu Bao. Ternyata itu dia, pantas saja momentumnya begitu ganas. Setelah mengetahui identitas Zhu Chao, Li Bingyan hanya merasa kakinya lemas. Dua orang di depan mereka sama-sama merupakan generasi super kedua di wilayah Jiangnan. Mereka jelas bukan eksistensi yang dapat diprovokasi oleh dia dan Fatih Liu dan sejenisnya. Li Bingyan, jika kamu tidak ingin mati, berlututlah. Orang Dong Sao dan Zhu Gongzi tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini. Xiao Chang'an berteriak keras dengan kegembiraan di wajahnya. Ketika dia berteriak, Fatih Liu gemetar, dan hampir duduk di tanah. Dong Zhenyu tidak berbicara, tapi menatap Li Bingyan dan Fatih Liu dengan dingin. Li Bingyan mengertakkan gigi tapi tidak berlutut. Dia tahu jika dia berlutut, martabatnya sebagai seorang laki-laki akan hilang. Bagaimanapun, Anda tidak boleh berlutut. Aku menidurimu, bukankah kamu berlutut? Xiao Chang'an di samping, memanfaatkan momentum Dong Zhenyu dan Zhu Chao, menjadi lebih berani. Melihat Li Bingyan menolak untuk berlutut, dia langsung berjalan ke depan, menendang, dan menendang paha Li Bingyan. Li Bingyan mendengus dan menatap Xiao Chang'an kesakitan. Berani menatapku. Xiao Chang'an kembali mengangkat kakinya, mencoba menendang Li Bingyan. Saat ini, Dong Zhenyu berbicara, kamu, lepaskan aku. Wajah Xiao Chang'an sedikit berubah, dan dia mundur. Kamu tidak berlutut, kan? Dong Zhenyu memandang ke samping Zhu Chao. Zhu Chao segera memerintahkan pelayan di belakangnya. Potong tangan dan kaki kedua orang ini dan buang. Pengikut master setengah langkah ini segera mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju Fatih Liu dan Li Bingyan. Dia memutuskan untuk berlutut, kalau tidak dia hanya akan menyakiti Li Bingyan. Tapi saat ini, pelayan Zhu Chao sudah mengulurkan tangannya dan hendak menekan bahu Fatih Liu. Ledakan, terdengar suara teredam. Liu gendut tidak dapat menahannya lagi, seluruh tubuhnya gemetar, kakinya melunak, dan dia duduk di tanah. Kemudian, dia melihat Grandmaster. Setengah langkah yang ingin melakukan sesuatu padanya, yang sudah berada di tanah sekitar 10 meter darinya, terbaring di tanah, tidak bergerak.
Genangan darah hitam dan merah mengalir dari wajahnya. Bukan hanya Fatiliu yang gagal bereaksi, tetapi semua orang yang hadir juga tidak bereaksi. Apa yang telah terjadi? Mengapa pelayan Zhu Chao tiba-tiba terbang? Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Seorang pria muda menghampiri Li Bingyan dan Fatiliu. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu memandang Dong Zhenyu dan Zhu Chao dengan mata dingin. Saat dia melihat Fang Yu, hati Zhu Chao tiba-tiba menyusut. Apalagi saat berdiri di hadapannya, Zhu Chao hanya merasa jantungnya akan meledak. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Melihat mata dingin Fang Yu, Dong Zhenyu di sampingnya juga membuat jantungnya berdebar-debar, hanya untuk merasakan hawa dingin yang menggigit. Tapi dia bereaksi cepat. Dia adalah putra orang terkaya di Jiangnan, dan di belakangnya adalah pengawal pribadi dari dunia master. Apakah dia perlu takut pada siapapun? Siapa yang bisa memindahkannya? Siapa yang berani memindahkannya? Siapa kamu? Dong Zhenyu menjadi tenang dan bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Saat ini, sesosok tubuh seksi muncul di sudut tangga. Warnanya ungu. Dia berdiri di sudut, menatap Fang Yu di tengah kerumunan, cahaya redup bersinar di mata ungu misterius. Fang Yu, Dong Zhenyu belum pernah mendengar nama ini. Pada saat ini, tetua tingkat Grandmaster di belakangnya mendekati telinga Dong Zhenyu dan berkata, orang ini dapat melukai Grandmaster setengah langkah dengan satu pukulan, dan kekuatannya tidak lemah. Terus kenapa? Apa kamu tidak yakin bisa mengalahkannya? Dong Zhenyu bertanya dengan cemberut. Hehe, itu wajar, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Kalau begitu singkirkan dia, malam ini, aku akan melihat ketiga bajingan ini, berlutut di depanku dan memohon ampun. Mata Dong Zhenyu penuh permusuhan, dan dia berkata dengan dingin. Orang tua itu tidak berkata apa-apa dan keluar. Saat ini, wajah Zhu Chao berubah drastis. Apa yang terjadi? Semua orang tahu bahwa pihak lain adalah Fang Yu, bagaimana mungkin Dong Zhenyu berani mengirim seseorang ke Fang Yu untuk melakukannya? Mungkinkah dia tidak mengetahui identitas Fang Yu? Benar juga, seorang anak kaya seperti Dong Zhenyu yang tidak menyentuh dunia seni bela diri dan memiliki pandangan yang tinggi, mungkin benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Danau Yuexin saat itu. Tapi Zhu Chao berbeda. Baru bulan lalu dia menyaksikan kekuatan Fang Yu dengan matanya sendiri. Pria bertopeng yang dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik puncak alam Grandmaster, serigala merah, digantung dan dipukuli oleh Fang Yu, dan akhirnya berubah menjadi mayat hangus. Sejak saat itu, Zhu Chao tahu bahwa Fang Yu tidak akan pernah bisa memprovokasi keberadaan. Tepat ketika hati Zhu Chao sedang kacau, lelaki tua itu sudah berjalan di depan Fang Yu. Wah, senang rasanya memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, tapi kamu harus tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Orang tua itu berkata, aura kuat muncul di tubuhnya. Tiba-tiba ada angin kencang di lantai pertama clubhouse yang tidak ada angin. Dikelilingi oleh anak-anak kaya dunia, yang belum banyak berhubungan dengan dunia seni bela diri, semburan seru pun pecah. Apakah ini nafas dari ahli seni bela diri? Benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Xiao Chang'an di sampingnya penuh dengan senyuman gembira. Benar-benar memaksa pengawal Grandmaster Realm Dong Zhenyu untuk menembak. Li Bingyan, kali ini sudah berakhir. Orang tua itu mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke lutut Fang Yu. Nak, aku akan melepaskan kakimu. Dulu, kamu bisa meminta maaf kepada Tuan Muda Dong dengan baik. Kata lelaki tua itu, ujung jarinya menjadi marah. Tapi saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengambil langkah maju. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia melihat lebih dekat. Sebuah tinju muncul di depan dadanya. Ledakan. Pada saat berikutnya, sebagian besar dada lelaki tua itu tenggelam, dan seluruh orang itu terbang kembali seperti bola meriam. Boom! Dengan suara keras, tubuh lelaki tua itu langsung menembus dinding di belakang dan terbang keluar. Lingkungan sekitar dengan cepat kembali sunyi. Di lantai pertama dari seluruh clubhouse, hanya ada berbagai macam nafas cepat. Apa yang telah terjadi? Mengapa ahli bela diri itu tiba-tiba menghilang? Butuh beberapa detik bagi seseorang untuk bereaksi. Mereka memandang Fang Yu yang berdiri di sana, mata mereka seperti memandang dewa. Ini, orang apa ini? Bo, Zhu Chao langsung berlutut dan bersujud ke arah Fang Yu. Tuan Fang, saya salah. Saya tidak tahu bahwa mereka berdua adalah teman Anda. Tolong lepaskan saya. Zhu Chao berteriak minta ampun. Melihat penampilan Zhu Chao,
Ini Zhu Chao, putra pemimpin Zubao. Di Jiangnan, hampir sombong dan melanggar hukum. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut dan menangis dan meminta Fang Yu melepaskannya. Dong Zhenyu memandang Zhu Chao bersujud, lalu melihat ke lubang di dinding samping yang baru saja roboh. Wajahnya perlahan-lahan kehilangan darahnya, dan jantungnya berdebar-debar. Aku. Dong Zhenyu memandang Fang Yu, tidak dapat berbicara. Fang Yu menatapnya dengan dingin, yang membuatnya gemetar. Dadada, selangkangan Dong Zhenyu langsung basah kuyup, dan cairan kuning menetes ke lantai. Fang Yu melangkah maju dan berjalan di depan Dong Zhenyu. Kamu tidak bisa. Aku orang terkaya di Jiangnan, kata Dong Zhenyu, seluruh tubuhnya gemetar. Bentak, sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu ditampar, dan diterbangkan, jatuh dengan keras ke tanah, dan pingsan. Fang Yu menoleh, melihat bekas sepatu di paha Li Bingyan, dan bertanya, siapa yang menendangnya. Li Bingyan belum menjawab, ada, klik, di sebelahnya. Ya gelombang www.novelringan.com gelombang maafkan aku, biarkan aku pergi. Xiao Chang'an duduk di tanah, memohon ampun dengan hidung dan air mata. Ledakan, Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang Xiao Chang'an menjauh. Xiao Chang'an menjerit, dan jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, kehilangan gerakan. Zhu Chao masih bersujud untuk mengakui kesalahannya. Saat ini, Fang Yu memperhatikan tatapan aneh di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Valet. Valet menyipitkan mata sedikit, dan cahaya redup bersinar di mata ungunya. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Karena dia merasakan niat membunuh yang samar-samar di mata Valet, bab 236, berita tentang Istana Xian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Menyadari niat membunuh, Fang Yu mengerutkan kening. Siapa wanita ini? Nafas yang keluar dari tubuhnya sangat aneh. Dan lebih banyak bagian yang sangat istimewa, seperti jenis energi tertentu. Rambut ungu, pupil ungu. Fang Yu memandang Valet, berpikir dalam hatinya. Dan Valet, yang sudah mengalihkan perhatiannya, perlahan berjalan ke bawah. Saat ini, lantai pertama masih sunyi, kecuali Zhu Chao yang masih bersujud memohon ampun, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Untuk mengetahui, pria yang dipukuli dengan darah di wajahnya dan jatuh ke tanah, tetapi putra dari orang terkaya Jiangnan terpanas baru-baru ini. Dan Zhu Chao lainnya, yang berlutut di tanah dan menangis minta ampun, adalah putra pemimpin besar bawah tanah di Jiangnan. Keduanya besar dan muda, dalam lingkaran generasi kedua Jiangnan. Yang kaya, awalnya adalah eksistensi teratas. Namun kini, nasib kedua orang ini lebih menyedihkan dari yang lain. Sebelum malam ini, tidak ada yang bisa membayangkan Dong Zhenyu dipukuli hingga pingsan, dan Zhu Chao berlutut di tanah sambil menangis dan memohon belas kasihan. Penjaga keamanan Chris Supercar Club datang lebih awal, tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Maju dan berhenti. Bahkan pengawal di ranah Master Dong Zhenyu dipukul dan diterbangkan oleh Fang Yu. Mereka tidak tahu hidup atau mati mereka. Bukankah mereka naik untuk mencari kematian? Fang Yu melirik Zhu Chao, lalu berbalik berjalan menuju Li Bingyan dan Fatih Liu. Setelah Fang Yu muncul, Li Bingyan dan Fatih Liu menjadi sangat santai, tanpa rasa takut dan ketegangan yang mereka alami sebelumnya. Melihat akhir dari Dong Zhenyu, Xiao Chang'an, dan Zhu Chao, keduanya menghembuskan nafas dalam hati, yang sangat menyegarkan. Namun di saat yang sama, ada beberapa kekhawatiran. Ketiganya bukanlah orang biasa, dan kekuatan keluarga di belakang mereka masing-masing tidak lemah. Dicap seperti itu, kekuatan keluarga di belakang mereka harus diselidiki. Petik 2. Cepat kirim yang terluka ke rumah sakit. Jangan gugup, balapan kita akan berlanjut seperti biasa. Saat ini, seorang pria dengan keringat dan wajah pucat berlari keluar dari kerumunan. Dia adalah manajer Chorus Supercar Club dan penanggung jawab balapan malam ini. Sejak Dong Zhenyu meminta Fatih Liu dan Li Bingyan untuk berlutut dan menyemir sepatu mereka untuk meminta maaf, dia sudah berada di tengah kerumunan. Namun, dia belum dapat menemukan peluang yang cocok untuk membujuknya. Bagaimanapun, ekspresi Dong Zhenyu muram pada saat itu, dan dia sangat marah pada pandangan pertama. Dia berdiri untuk membujuknya pada saat itu, dan dia mungkin akan membakar dirinya sendiri.
Identitas Li Bingyan dan Fatih Liu jauh lebih rendah daripada Dong Zhenyu dan Zhu Chao. Dia tidak perlu mengambil risiko menyinggung dua pemuda besar itu dan berbicara untuk menghalangi mereka. Jadi dia berdiri di tengah kerumunan dan menunggu perkembangannya. Namun, perkembangan selanjutnya dari masalah ini melebihi ekspektasinya, dan dia tidak dapat lagi menontonnya. Jika dia tidak berdiri dan menangani tindak lanjutnya, dia akan kehilangan pekerjaannya. Setelah mencermati situasi tragis Dong Zhenyu, orang yang bertanggung jawab menjadi pucat. Ini adalah putra orang terkaya di selatan Sungai Yangtze. Dia dipukuli seperti ini di Koris Supercar Club. Jika Dong Ziwei diselidiki, klub harus terlibat. Jika saatnya tiba, dia sebagai penanggung jawab juga harus bertanggung jawab. Kenapa ini terjadi padahal giliranku yang bertugas? Penanggung jawab itu meratap dalam hatinya. Setelah penanggung jawab memerintahkan, Dong Zhenyu dan orang-orang terluka lainnya dibawa ke rumah sakit. Dan pengawal pribadi Dong Zhenyu di alam Grandmaster ditemukan di jalan raya puluhan meter di luar gedung. Dia sudah pingsan, dadanya cekung besar dan mulutnya penuh darah. Tapi dia masih bernafas, jadi dia tidak akan mati. Hanya saja seorang ahli bela diri baru saja melakukan pukulan dan berakhir seperti ini, yang masih membuat orang merasa kedinginan. Seberapa mengerikankah pukulan Fang Yu? Baru setelah semua orang dikirim ke rumah sakit, suasananya sedikit mereda. Namun, setelah mengalami kejadian tadi, semua orang memandang Fang Yu dengan kagum. "Bos, kenapa kita tidak pergi?" Di sofa lantai 2, Li Bingyan sedikit gelisah. Dia takut kekuatan di belakang Dong Zhenyu dan Zhu Chao akan membawa orang kembali membuat masalah. "Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu datang untuk menonton perlombaan? Pergi sebelum memulai." Fang Yu bertanya secara retoris. Tapi, wajah Li Bingyan sedikit pucat, dan dia berhenti bicara. "Jangan khawatir, mereka tidak punya nyali untuk membuat orang mendapat masalah." Fang Yu berkata dengan ringan. Alasan mengapa dia menembak dengan kejam ke bawah sekarang terutama karena panggilan telepon Xia Xiaoying membuatnya merasa bermusuhan. Dong Zhenyu dan yang lainnya kebetulan mengenai moncongnya. "Saya mengumpulkan informasi. Dalam 2 bulan terakhir, di ibu kota selatan Huaibei, sering terjadi mayat dibakar menjadi arang hitam. Dan setiap tempat kematian adalah titik buta untuk pengawasan, yang menunjukkan bahwa si pembunuh secara sadar menghindari dan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tetapi setelah penyelidikan yang cermat dan menyebut video pengawasan seluruh ibu kota selatan, kami akhirnya menemukan video pengawasan yang mencatat sosok orang tersebut dan metode pembunuhannya. Saya akan mengirimkan video pengawasan itu kepada Anda sekarang," kata Xia Xiaoying. Belakangan, Fang Yu menerima video. Resolusi videonya cukup rendah dan warnanya tidak cerah. Samar-samar terlihat bahwa ini berada di sebuah gang kecil dengan 2 sosok berdiri di dalamnya, seolah-olah sedang saling berhadapan. Kedua angka ini cukup kabur. Setelah itu, kedua sosok itu bergerak, dan beberapa api tiba-tiba muncul di salah satu sosok itu. Meski resolusi videonya sangat rendah, namun warna nyala api masih terlihat jelas. Api ungu, melingkari tubuh, metode rahasia Istana Api Ungu. Sosok ini pastilah keturunan Istana Xian, mungkin saudara lelaki yang sama yang dikatakan Xiao Chen. Fang Yu dapat mengonfirmasi setelah melihat video ini. Orang-orang yang telah menguasai metode rahasia Istana Xian tidak sendirian. Istana Xian memang tidak hancur. Mereka telah menggunakan cara tertentu untuk bertahan hidup hingga hari ini, dan bahkan ingin sembuh total dengan cara tertentu. Memikirkan hal ini, permusuhan Fang Yu meroket. Murid-murid Tian Daozong telah berubah menjadi debu. Tapi Istana Xian masih hidup di dunia. Bagi Fang Yu, ini tidak bisa diterima. Selama Istana Xian tidak mati, dendam aslinya tidak akan dilaporkan. "Bisakah kamu membantuku menemukan orang ini?" Fang Yu bertanya. "Tidak ada cara untuk saat ini. Orang ini telah membunuh lebih dari 30 seniman bela diri dalam 2 bulan terakhir. Asosiasi Budo Metropolis Selatan mengirim banyak orang untuk mencari orang ini, tetapi tidak berhasil. Terlebih lagi, di paruh terakhir bulan, orang ini tiba-tiba berhenti melanjutkan. Membunuh, benar-benar hilang," kata Xia Xiaoying. Fang Yu tampak kedinginan, berpikir sejenak, dan berkata, "Kalau begitu bantu aku memperhatikan Metropolis Selatan. Jika kamu menemukan mayat hangus lagi gelombang www.novelhal.com gelombang segera beritahu aku." "Oke," Xia Xiaoying setuju. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada pukul 7.20 malam,
semua orang keluar dari clubhouse dan tiba di depan landasan pacu Ji Huanshan. Kompetisi balap bulan Januari yang diadakan oleh Chorus Supercar Club akan segera dimulai. Meskipun ada sedikit episode yang terjadi sebelumnya, hal itu tidak menghalangi permainan untuk terus berlanjut. Kompetisi balapan akan segera dimulai, kalian bisa bersiap, jam 7.30 balapan akan dimulai tepat waktu. Teriak orang yang bertanggung jawab. Mendengar kalimat tersebut, banyak orang yang menaiki mobil sport tersebut, menyalakan mesin, dan mulai memanaskan mobil sport tersebut. Fang Yu berdiri di pintu masuk klub, menyaksikan satu demi satu super berlari ke trek. Mata Li Bingyan penuh dengan rasa iri, dan dia berkata, kalau saja saya memiliki supercar setingkat ini, saya juga bisa melaju di trek. Keluargamu sangat kaya, biarkan ayahmu membelikanmu mobil. Liu gendut bertanya. Li Bingyan melirik Fatih Liu dan berkata, menurutmu sesederhana itu? Mobil sport seharga puluhan juta dolar, hanya perawatan, setahun harus mengeluarkan banyak uang. Ayah saya orang yang hemat, dia tidak akan melakukannya, belikan ini untukku jenis supercar. Lagi pula, dibandingkan dengan kebanyakan orang di sini, keluarga saya sama sekali tidak kaya, hanya bisa dianggap kaya. Xiao Kang, jika kamu hanya bisa dianggap sebagai kaya, maka Fang Yu dan aku adalah rumah tangga yang paling miskin. Liu gemuk melebarkan matanya dan berkata, hehe, hanya saja kamu adalah rumah tangga yang miskin. Dengan kemampuan bos, bukankah biasa saja mencari uang? Namun, bos tidak harus menghasilkan uang. Ada anak perempuan seperti Tang Xiaorou, kata Li Bingyan sambil senyuman, tapi senyuman itu berhenti dengan cepat. Perhatiannya tertuju pada bayangan panas di depannya. Bab 237, apakah kamu akan melakukannya di sini? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Rambut ungu panjangnya disampirkan di bahunya. Wajahnya yang elok, sosoknya yang melengkung ke depan, dan jaket kulit hitam ketat serta celana kulitnya sungguh menakjubkan bagi para pria. Setelah dia muncul, mata semua pria di sekitarnya tertarik padanya dan tidak bisa lagi berpaling. Si cantik ini, juga anggota Chorus Supercar Club kami. Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Sosok ini, aku merasa bajuku akan pecah. Indah sekali, bagaimana rambut ungu ini bisa diwarnai dengan begitu indah. Ini adalah tipe kekasih dalam mimpiku. Mata semua pria luar biasa, dan hati mereka penuh dengan pikiran. Mereka bernilai banyak uang, dan ada banyak wanita di sekitar mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menawan dan seksi. Valet perlahan berjalan menuju trio Fang Yu. Li Bingyan dan Fatih Liu, wajah mereka perlahan memerah, dan napas mereka berat. Fang Yu tanpa ekspresi, hanya menatap Valet. Apakah kamu tertarik? Ambil kursi kopilotku. Valet berjalan ke arah Fang Yu dan bertanya dengan nada dingin. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Tapi Li Bingyan, Fatih Liu, dan orang-orang yang selama ini memperhatikan Valet, wajah mereka berubah. Wanita ini tiba-tiba mengundang Fang Yu duduk di kursi penumpang. Implikasi dari hal ini sudah jelas. Ada desahan di hati para pria di sekitarnya. Benar saja, wanita manapun menyukai yang kuat. Pasti pukulan Fang Yu kepada Grandmaster dengan pukulannya, wajah Dong Zhenyu, dan tendangan Xiao Chang'an yang membuat wanita ini jatuh cinta padanya. Fang Yu memandangi bunga valet di depannya dan bertanya, apakah kita saling kenal? Valet tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, sekarang kita saling kenal. Bagaimana kemampuan mengemudimu? Saya orang yang lebih memperhatikan keselamatan pribadi. Jika ada bahaya, saya tidak akan duduk. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, bermaksud sesuatu. Mata valet berkedip sedikit, dan dia berkata, bagaimana dengan keterampilan mobilku, kamu akan tahu nanti. Selama kamu berani duduk. Kalimat ini terdengar provokatif bagi Fang Yu, tetapi bagi Li Bingyan dan Fatih Liu di sebelahnya, terdengar provokatif. Aku mengandalkan, aku layak menjadi bos. Aku hanya menunjukkan tanganku sedikit, jadi aku tidak ingin membuat kecantikan sebesar itu terpesona. Li Bingyan memandang Fang Yu di sampingnya dengan kekaguman di matanya. Fang Yu tidak perlu takut. Kebetulan dia juga ingin mengetahui identitas wanita di depannya dan apa yang ingin dia lakukan. Baiklah, Valet tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan menuju supercar berwarna merah menyala. Fang Yu mengikutinya. Bos, perhatikan keselamatannya.
Li Bingyan berkata keras dengan senyuman rahasia di wajahnya. Di bawah tatapan iri para pria, Fang Yu duduk di kursi penumpang mobil sport ungu. Ada sedikit aroma di dalam mobil. Valet menyalakan mesin dan mengemudikan mobilnya perlahan ke garis start. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 7.28 malam. 2 menit lagi, pertandingan resmi dimulai. Valet memandang ke depan dengan tangan kirinya di kemudi dan tangan kanannya di persneling, tampak serius. Fang Yu duduk di sampingnya, diam-diam mengamati Valet. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan mobil menjadi sunyi. 2 menit berlalu dengan cepat. 10, 9, 8. Seorang anggota staf, memegang bendera di tangannya, menghitung mundur. 3, 2, 1. Bendera di tangan staf berkibar, dan 10 mobil sport di garis start terlontar seperti anak panah dari tali. Saat ini, di kedalaman Gunung Lingkar Utara, di puncak bukit di sebelah landasan pacu, 4 orang berdiri. Tuan Valet sudah berangkat. Salah satu dari mereka melihat ke arah landasan di kejauhan dan berkata, "Apa yang akan kita lakukan?" Orang lain bertanya, "Tidak ada perintah bagi Valet untuk memukul orang, tidak ada tindakan yang perlu dilakukan," kata pria itu. Koris Supercar Club membangun platform tinggi di sebelah garis start. Saat ini, semua penonton sedang berdiri di platform tinggi. Di platform tinggi ini, Anda dapat melihat seluruh landasan pacu Jiuhuanshan, sehingga Anda dapat melihat situasi balapan secara real-time. Li Bingyan dan Fatih Liu sudah berdiri di peron yang tinggi. Apakah menurutmu mobil sport yang ditumpangi Fang Yu bisa menang? Liu gendut bertanya, "Sial, apa menurutmu wanita itu sedang balapan? Masih ingin menang?" Li Bingyan menatap Liu gemuk dan berkata, "Tetapi mobilnya terlihat sangat keren," kata Fatih Liu. "Mobilnya bagus banget, tapi mobil orang lain tidak lebih buruk dari miliknya. Apalagi dari segi skill mobil, laki-laki umumnya lebih baik dari perempuan." Kalau nonton balapan kebanyakan adalah pembalap laki-laki. Kenapa? Karena, Li Bingyan sedang membicarakan teorinya, tapi saat dia berkata, dia berhenti. Sebab, ia melihat di Jiuhuan Mountain Raceway, setelah 3 tikungan besar, sebuah mobil sport berwarna merah berada jauh di depan, dan mobil sport di belakangnya setidaknya berjarak 100 meter. Mobil sport inilah yang diduduki Fang Yu. Ini, mata Li Bingyan tegak, dan penonton di sekitarnya juga berseru. "Brengsek, mobil sport merah menyala itu terlalu cepat. Ini hanya 3 putaran, itu jauh sekali. Sekarang tikungan keempat, lo, tidak melambat sama sekali. Apa ini terlalu berani? Kalau kamu melakukan kesalahan, pagar pembatas di sebelahnya tidak bisa menghentikan mobil sport dengan kecepatan ini. Kamu harus jatuh ke tebing." Fang Yu duduk di kursi penumpang mobil, wajahnya tenang. "Jika Anda berganti ke orang normal untuk duduk, saya khawatir Anda akan berteriak lagi dan lagi." Kecepatannya sangat cepat, hampir mendekati 300 yard. Bahkan saat menikung, kecepatan kendaraan tidak berkurang sama sekali, bahkan bertambah sedikit. Valet mengendalikan kemudi dengan ekspresi terfokus. Saat ini, Fang Yu tahu bahwa keterampilan mengemudi wanita ini memang bagus. Sebab, ia tak lagi bisa melihat kendaraan lain melalui kaca spion. Ini menunjukkan bahwa semua mobil itu telah dibuang. "Apakah kamu seorang pembalap?" Fang Yu bertanya. "Tidak," jawab Valet. "Lalu kenapa kemampuan mengemudimu begitu bagus? Apakah kamu pernah menjadi sopir bus?" Fang Yu bertanya lagi. Valet menoleh dan melirik ke arah Fang Yu, dan berkata, "Karena aku biasa mengemudi dengan kecepatan ini, kalau tidak orang lain akan menyusul dan membunuhnya." "Oh, dulu kamu berada di jalan campuran?" Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. "Tidak," Valet menggelengkan kepalanya dan memutar kemudi. Menusuk, itu adalah tikungan melayang lainnya, dan udara ban mengeluarkan suara gesekan yang keras ke tanah. Setelah berbelok, kembali ke jalan lurus lagi. "Aku seorang pembunuh," Valet berkata ringan. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Sejak mata Valet menunjukkan niat membunuh, dia sudah menduganya. "Dari mana asalmu?" Daftar gelap, organisasi Valet. Fang Yu melihat ke Valet www.novelringan.com dan bertanya, "Saya kira Anda seharusnya berasal dari organisasi Valet. Lihat rambut ungu Anda, itu hanya untuk menyesuaikan diri dengan organisasi. Namanya diwarnai secara khusus." "Aku Valet," Valet berkata dengan dingin. "Valet apa? Apa nama panggilanmu?" "Hah,
Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu, terkejut dan berkata, kamu berasal dari organisasi Valet. Ya, saat ini, Valet sudah mengurangi kecepatan mobilnya. Saat ini, keempat ban mobil sport tersebut sedang mengepul. Jika Anda terus mengemudi dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, ban akan segera tidak mampu menopangnya. Mata Fang Yu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka wanita di sebelahnya adalah pencipta organisasi Valet. Tanpa diduga, saya belum menemukan Anda, tetapi Anda berinisiatif untuk menemukan Anda. Pertama, Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Kedua, bawahan Anda terlalu lemah. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Menghadapi sarkasme Fang Yu, wajah Valet menjadi semakin dingin. Saya akui bahwa kami telah membuat kesalahan besar dalam penilaian Anda terhadap kekuatan Anda, yang mengakibatkan terlalu banyak kerugian. Jadi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Anda memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak pantas aku datang ke sini khusus untukmu. Di mata ungu Valet, cahaya dingin berkedip, tapi karena aku datang ke Jiangnan, aku harus menyingkirkanmu. Saat ini, kecepatan mobil turun menjadi sekitar 100 yard. Momentum Valet tiba-tiba menjadi sengit. Apakah kamu akan melakukan sesuatu di sini? Fang Yu bertanya dengan cemberut, bab 238 kekuatan Valet. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Valet tidak berbicara, dan meninggalkan kemudi dengan kedua tangannya. Kecepatan mobil terus berkurang dan hendak berhenti. Penonton di platform tinggi di kejauhan melihat pemandangan ini dengan wajah bingung. Mobil ini belum menyelesaikan separuh lintasan Jihuanshan, jaraknya sudah jauh. Selama tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi orang pertama yang melewati garis finish dan memenangkan trofi kehormatan minggu ini. Tapi saat ini, kenapa kamu berhenti? Apakah ada yang tidak beres? Yang paling disukai. Karena mobil ini melayang di depannya dan melaju hingga menikung, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada rodanya. Sial, bos berhenti di mobil itu. Ekspresi Li Bingyan berubah drastis. Apakah ada yang salah? Kamu berlari terlalu cepat ke depan, kata Fatih Liu. Tidak, seharusnya ini bukan kerusakan. Kamu bisa melihat tidak ada asap yang keluar dari depan mobil, kata Li Bingyan dengan ekspresi berubah. Lalu kenapa berhenti? Kata Liu gemuk. Hanya ada satu kemungkinan. Orang yang duduk di dalam mobil harus melakukan sesuatu, tentu saja mereka tidak dapat melanjutkan mengemudi. Li Bingyan berkata dengan wajah aneh. Ketika Fatih Liu memikirkan sesuatu, wajahnya juga berubah, maksudmu. Bos adalah bos, terlalu kuat, benar-benar teladan bagi generasi saya, kata Li Bingyan dengan emosi. Pada saat ini, 4 orang di puncak gunung di sebelah landasan pacu Gunung Jihuan menjadi serius. Melihat mobil sport itu berhenti, mereka tahu bahwa Master Valet akan memulai misi sasaran. Mereka berempat menatap tajam ke arah mobil sport yang menuruni gunung, mata mereka sedikit bersemangat. Malam ini, saya akhirnya bisa menyaksikan rahmat Guru Valet. Mereka berempat adalah pembunuh tingkat raja di organisasi. Mereka telah bergabung dengan organisasi Valet selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka mendapat kesempatan ini. Sebagai pemimpin tertinggi organisasi, Valet tidak membutuhkannya untuk bertindak secara pribadi, apapun tugasnya. Namun kekuatannya diakui oleh seluruh dunia. Dia menempati urutan ketiga dalam daftar gelap. Di dunia gelap, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar nama Valet. Organisasi Valet adalah salah satu organisasi pembunuh terbesar di dunia, dengan reputasi. Banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa organisasi pembunuh sebesar itu sebenarnya diciptakan oleh seorang wanita sendiri. Yang ketiga dalam daftar gelap. Seberapa kuat kekuatan Master Valet? Seorang pembunuh bergumam pada dirinya sendiri. Yang ketiga dalam daftar gelap, itu adalah peringkat yang sudah ada sejak lama. Valet secara pribadi belum melakukan tindakan apapun dalam beberapa tahun terakhir, dan daftar gelap tidak dapat diperbarui. Menurutku, Master Valet saat ini adalah yang terbaik, pertama dalam daftar gelap. Kata seorang pembunuh, tidak peduli di mana peringkatmu, kekuatan Master Valet tidak perlu dibuktikan, kita hanya perlu mengamati di sini dan melihat bagaimana Master Valet membunuh. Pembunuh ketiga maju dengan wajah dingin di wajahnya. Berkata sambil tersenyum, Di dalam mobil, momentum Valet masih meningkat.
Fang Yu sedikit mengernyit, karena dia bisa dengan jelas merasakan aura Valet tidak berasal dari basis budidayanya. Bukankah dia tidak mengandalkan Qi yang sebenarnya? Tepat ketika Fang Yu memikirkannya, Valet sudah berbalik. Cahaya ungu yang lebih menyilaukan muncul di matanya. Ternyata itu warna mata aslinya. Kukira kamu memakai lensa kontak kosmetik. Fang Yu berkata dengan bingung. Valet tidak berbicara, dan mengangkat tangan kanannya. Cahaya ungu muncul dari tangan kanan dan energinya meroket. Jika kamu melakukannya di sini, mobilnya akan hilang, kata Fang Yu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Valet melancarkan pukulan, tepat di dada Fang Yu. Sabuk pengaman yang diikatkan ke tubuhnya langsung robek, dan Fang Yu terbang keluar dengan pintu mobil. Di platform tinggi di kejauhan, penonton yang melihat adegan ini berseru-seru. Mobil itu meledak. Tidak, entah itu ledakan, atau pintu mobil tiba-tiba meledak. Sepertinya ada orang lain yang terbang keluar. Hah, apa yang terjadi? Wajah Li Bingyan dan Fatih Liu juga berubah. Apakah ini terlalu intens? Bahkan penjaga pintu pun kaget. Fang Yu menstabilkan tubuhnya di dekat pagar pembatas di samping landasan, dan satu langkah mundur adalah tebing. Kekuatannya bagus, dan pukulannya sangat cepat. Fang Yu berkomentar dalam hatinya. Namun, yang paling membuatnya penasaran adalah energi apa yang terkondensasi di tangan kanan Valet. Energi yang terkandung dalam energi ini jelas bukan energi sejati, juga bukan kekuatan hukum ruang angkasa. Ini adalah energi yang sangat aneh, namun cukup kuat. Saat Fang Yu sedang berpikir, Valet turun dari mobil. Cahaya ungu bersinar di sekujur tubuhnya, terutama cahaya ungu di matanya yang sangat menyilaukan. Rambut ungu, melayang di udara, momentum seluruh orang luar biasa. Aku ingin tahu, energi apa yang ada di dalam dirimu, tanya Fang Yu. Sebelum kata-katanya terucap, sosok Valet berubah menjadi cahaya dan bergegas ke arahnya. Detik berikutnya, Valet bergegas ke depan Fang Yu, dan meledakkan Fang Yu dengan tinjunya yang terkondensasi dengan energi mengerikan. Fang Yu melihat triknya, menghindar atau menangkis dengan tangannya. Tapi serangan Valet tidak melemah. Sama sekali, tapi malah menguat. Pukulannya semakin cepat, dan energi yang terkandung dalam setiap pukulan semakin besar. Kejutan di mata Fang Yu semakin kuat. Ungu di depanku agak mumpuni. Setidaknya, kecepatan dan kekuatan tinjunya adalah yang terkuat di antara musuh-musuh Fang Yu baru-baru ini. Selain itu, dia tampaknya tidak lelah ketika dia mempertahankan serangan intensitas tinggi, mencari kelemahan dan titik vital Fang Yu dengan setiap pukulan. Serangannya menjadi lebih padat, dan momentum Valet sangat dahsyat. Fang Yu mundur sambil menangkis, dan dengan cepat mundur ke pagar pembatas di samping landasan. Fang Yu berhenti dan meraih tangan Valet dengan kedua tangannya. Untuk sementara waktu, serangan terhenti. Fang Yu menggunakan kekuatan besar untuk mengunci lengan Valet sepenuhnya, tidak bisa bergerak. Wajah Valet dingin, dan cahaya ungu di matanya menjadi lebih menyilaukan. Lengannya terangkat, tapi Fang Yu masih menjepit tangannya dengan kuat. Valet mengertakkan gigi, meningkatkan energi di tubuhnya secara ekstrem. Ledakan, semburan kekuatan besar meletus dari Valet, mengguncang tanah hingga berkeping-keping. Pagar pembatas di belakang Fang Yu juga langsung hancur. Jangan repot-repot, aku tidak mau jatuh dari tebing. Fang Yu mencengkeram lengan Valet dan berkata dengan santai. Valet mengertakkan gigi, jantungnya sedikit bergetar. Dia telah meledakkan energi di tubuhnya ke tingkat tertinggi, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Kekuatan mengerikan apa yang ada pada pria ini? Sejujurnya, sebagai seorang wanita, kekuatanmu cukup kuat. Fang Yu sedang berbicara, tetapi Valet di depannya berteriak pelan, dan menghantamkan palu ke kepala Fang Yu. Ledakan, dengan suara teredam, Fang Yu terbang keluar dan jatuh dari tebing. Valet mengulurkan tangan dan menyentuh dahi yang sakit, lalu melompat turun dari tebing. Tapi dia baru saja melompat dari tebing, tetapi dia tidak menemukan sosok Fang Yu. Ku bilang, aku tidak ingin jatuh dari tebing. Suara Fang Yu terdengar di atas kepala Valet. Hati Valet bergetar, dan dia ingin berbalik, tapi merasakan sakit di punggungnya. Ledakan, Fang Yu menginjak punggung Valet, menyebabkan dia terjatuh dengan cepat. Saat hendak menyentuh batu, Valet menstabilkan tubuhnya gelombang WWW, novel hal. Meski kekuatan Fang Yu telah dievaluasi berkali-kali, namun ketika dia benar-benar bertemu tangannya,
dia menyadari bahwa kekuatan Fang Yu masih melebihi ekspektasinya. Orang ini, energi dalam tubuh ungu masih meningkat. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan Fang Yu di depannya, dia tidak bisa menyisihkan energi lagi. Saat ini, dia hanya dapat menggunakan paling banyak 40% energi SPAR di tubuhnya. Ledakan, valet penuh dengan cahaya ungu yang menyilaukan, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, terjadilah badai. Bisakah kamu meningkatkan intensitas energi? Berdiri di tempat yang tinggi, Fang Yu memandangi bunga ungu di bawahnya dengan keterkejutan di matanya. Ia semakin penasaran dengan energi yang terkandung dalam valet. Ini sangat kuat, dan terus meningkat. Aliran udara di sekitar telah berubah karena ini. Apakah ini kekuatan Master Valet? Mengerikan. Keempat pembunuh tingkat raja yang berdiri di puncak gunung tampak terkejut. Boom. Bebatuan di sekitar valet tidak bisa menahan tekanan kuat dan mulai retak. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, sedikit serius. Saat ini, energi yang keluar dari valet cukup untuk meledakkan segala sesuatu dalam radius 5 km. Dia seperti dewa perang, dengan cahaya ungu terang bersinar di sekujur tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Wow, detik berikutnya, kilatan petir melintas di langit. Pupil mata Fang Yu sedikit menyusut di hadapan. Bunga valet yang menyerang begitu cepat. Ledakan. Dalam sekejap, lokasi Fang Yu tiba-tiba meledak. Bab 239, Melanggar Batas. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Landasan pacu Ji Huanshan di bagian belakang juga diledakkan menjadi selokan besar. Mobil sport yang melaju dari belakang melihat ledakan mendadak di landasan depan dan begitu ketakutan hingga langsung mengerem. Kesembilan mobil sport itu berhenti, dan pengemudi di dalam mobil itu melihat pemandangan di depan, hampir menatap keluar. Saya melihat sesosok tubuh bersinar dengan cahaya ungu di udara di atas jurang. Dengan dia sebagai pusatnya, asapnya menghilang, membentuk pusaran air. Apakah ini Superman? Di platform tinggi di kejauhan, penonton berseru berulang kali. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa landasan pacu Gunung Jiuhuan tiba-tiba diledakkan menjadi selokan. Jadi apa yang terjadi? Siapakah sosok dengan seluruh cahaya ungu? Ya Tuhan, sepertinya terjadi sesuatu pada bos. Li Bingyan berkata dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ini, Fatih Liu juga terdiam. Kebanyakan orang yang hadir adalah manusia sekuler, dan jarang berhubungan dengan pejuang, terutama pejuang yang sakti. Saat ini, melihat sosok cahaya ungu melayang di udara, keterkejutan di hati saya tidak bisa ditambahkan. Di puncak bukit di sebelah landasan pacu Gunung Jiuhuan, keempat pembunuh keluarga Wang tampak sangat bersemangat saat ini. Ini adalah pemimpin organisasi mereka, kekuatan sejati Tuan Valet. Terlalu kuat, inilah alasan mengapa seorang wanita di Valet bisa menciptakan organisasi pembunuh sebesar itu sendirian. Inilah kenapa Valet bisa menduduki peringkat ketiga dalam daftar gelap. Fang Yu terbaring di celah selokan. Dia melihat ke arah bunga ungu yang melayang di atas dengan keterkejutan di matanya. Energi yang keluar dari wanita ini cukup kuat, dan Fang Yu samar-samar merasa bahwa ini bukanlah batasannya. Itu bukan energi sejati, tapi lebih kuat dari energi sejati biasa. Energi macam apa itu? Fang Yu sangat penasaran. Namun saat ini, valet di udara sepertinya telah mengetahui posisi Fang Yu. Dia mengulurkan telapak tangannya, menghadap ke jurang di bawah, menekan dengan ringan. Ledakan, kekuatan dahsyat meledak ke dalam jurang, menyebabkan ledakan lagi. Tanah di dekatnya bergetar hebat. Di 9 mobil sport yang diparkir di depan jurang, pemiliknya begitu ketakutan hingga buru-buru mundur. Terlalu menakutkan, ini hampir seperti berada di ujung dunia. Valet memandangi selokan di bawah, mengerutkan kening. Dia masih bisa merasakan napas Fang Yu. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu masih hidup. Dia mengangkat telapak tangannya lagi untuk mengumpulkan energi. Bungkan lebih jauh ke bawah, seluruh gunung Jiuhuan akan dihancurkan olehmu. Saat ini, suara malas terdengar di telinga Valet. Hati Valet terguncang. Bagaimana ini mungkin? Setengah detik yang lalu, napas Fang Yu jelas masih berada di selokan di bawah. Tapi kecepatan reaksi Valet juga sangat cepat. Hampir segera setelah suara itu muncul, dia berbalik dan meledakkan sosok di depannya. Ledakan, suara benturan logam yang keras bergema di udara. Tinju energi Valet mengenai dada Fang Yu.
Ledakan. Dinding gunung di belakang Fang Yu meledak karena kekuatan pukulan ini, dan sebuah lubang muncul. Tapi Fang Yu, sebaliknya, masih berdiri di depan Valet, dengan tinju di dada. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi luar biasa muncul di wajah Valet. Jika dia mengubah pukulannya akan musnah. Bahkan gunung pun harus dihancurkan. Tapi Fang Yu, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu kuat? Tepat ketika Valet terkejut, tubuh Fang Yu berwarna keemasan. Cahaya keemasan tidak memancar di permukaan tubuh, melainkan muncul di bawah kulit dan di dalam tubuh. Dari sudut pandang Valet, Anda dapat melihat cahaya keemasan, tulang di tubuh Fang Yu, serta meridian. Ini adalah, Valet benar-benar tercengang. Energi yang terkandung dalam tubuhmu sepertinya bukan milikmu. Fang Yu berkata saat ini, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah samar. Dia mengangkat tinjunya dan memukul Valet dengan pukulan. Wajah Valet sedikit berubah, dan reaksinya sangat cepat. Dengan tangan disilangkan di depan, energi ungu terpancar, membentuk perisai tembus pandang. Pukulan Fang Yu langsung mengenai perisainya. Ledakan, hampir dalam sekejap, perisai yang dibentuk oleh energi tiang di dalam tubuh meledak. Valet terbang terbalik seperti bola meriam, menghantam dinding gunung dengan suara gemuruh. Fang Yu memancarkan semburan vitalitas kemerahan dan bergegas menuju Valet lagi. Dalam sekejap, dia mendatangi Valet lagi. Valet mengertakkan gigi, membuka telapak tangannya, dan mengembunkan pisau panjang dengan energi. Dalam proses terbang mundur, dia mengayunkan pisau panjang ke arah Fang Yu. Fang Yu langsung mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam bilah pisau panjang yang dibentuk oleh energi yang terkondensasi. Tulang di bawah kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan. Brengsek, seluruh pisau panjang itu langsung roboh. Tubuh bagian atas Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan dan meninju Valet lagi. Valet hanya bisa mengangkat tangannya lagi untuk menahan serangan itu. Ledakan, Valet terpukul kembali oleh pukulan ini. Batuan di belakang terkena lapisannya. Saat ini, hati Valet sudah tidak bisa tenang lagi. Sekarang dia telah menggunakan 40% energi spar di tubuhnya. Dia sudah bertahun-tahun tidak menggunakan energi berintensitas tinggi. Namun meski begitu, di hadapan Fang Yu, dia tidak bisa menang, malah dia dipukuli dengan keras untuk melawan. Kekuatan pria di depannya ini, seberapa kuat? Valet mengertakkan gigi dan melepaskan ledakan energi di belakang punggungnya, yang hampir tidak menstabilkan tubuhnya dan berhenti terbang mundur. Saat ini, medan perang antara dia dan Fang Yu telah berpindah ke tengah pegunungan. Gunung Jiuhuan dikejutkan oleh retakan. Pada saat ini, ekspresi 4 pembunuh tingkat raja di puncak gunung tampak kusam. Pada level mereka bahkan tidak bisa melihat situasi pertarungan. Mereka baru saja melihat cahaya ungu yang melambangkan Lord Valet diledakkan ke pegunungan. Haruskah kita bertindak? Tuan Valet sepertinya, kata seorang pembunuh dengan wajah pucat. Tidak, jika Tuan Valet membutuhkan bantuan, dia punya cara untuk memberi kita instruksi. Sekarang, kita hanya bisa menonton. Pembunuh lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Ini pertama kalinya aku melihat adegan pertempuran seperti itu. Salah satu pembunuh itu menelan ludahnya dan berkata dengan getir. Sebagai pembunuh tingkat raja di organisasi Valet, mereka berada pada level yang sangat tinggi dalam organisasi, nomor 2 setelah para pemimpin di wilayah utama. Mereka telah menyelesaikan banyak tugas sulit, dan mereka memiliki banyak orang. Mereka telah membunuh pejabat tinggi, pemimpin organisasi teroris, dan bahkan ahli seni bela diri. Dibandingkan dengan pembunuh tingkat rendah, mereka memiliki tingkat kontak yang jauh lebih tinggi, dan mereka menganggap diri mereka sebagai kekuatan besar di dunia. Namun baru setelah melihat adegan pertarungan antara Valet dan Fang Yu www.novelringan.com barulah mereka mengetahui apa celahnya. Satu pukulan menghancurkan landasan Jiuhuanshan, satu pukulan memecahkan batu. Ini adalah pertarungan antara yang benar-benar kuat. Fang Yu sedang mendekati Valet di celah Gunung Jiuhuan. Setelah memblokir bulu bagian bawah 2 pukulan berturut-turut, Valet merasakan sakit yang parah di kedua lengannya. Jika bukan karena berkah energi spar di tubuhnya, kedua lengannya sudah lama hilang dan mustahil untuk menahannya. Ini hanyalah 2 pernyataan yang meremehkan. Valet memandang Fang Yu, yang perlahan mendekat, matanya bersinar ungu. Saat ini, Fang Yu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Valet bisa menerima 2 pukulannya secara langsung.
Dengan dua pukulan ini, dia menggunakan sedikit kekuatan. Namun, Fang Yu menangkap detail selama pertarungan. Dia mengunci sumber energi sebenarnya di Valet. Tepatnya di tengah dada, ada inti energi di tubuhnya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Menghadapi Fang Yu yang mendekat, Valet mulai panik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil mengalahkan Fang Yu. Jika dia ingin mengalahkan Fang Yu, dia harus menembus batas 40%. Spar di tubuhnya mengandung energi yang tak ada habisnya. Valet yakin jika spar itu bisa diaktifkan sepenuhnya, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia dan menaklukkan segalanya. Namun hal itu mustahil baginya saat ini. Tubuhnya hanya mampu menahan 40% energi dari pertarungan ini. Lebih jauh lagi, tubuh tidak mampu lagi menopangnya. Sekarang menghadapi Fang Yu, Valet tidak punya pilihan. Dia harus dengan paksa melanggar batas ini. Bab 240, Valet yang putus asa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Valet mengertakkan gigi, mengaum, dan melipat tangan di dada. Ledakan, tubuhnya meledak dengan energi yang lebih kuat, dengan cahaya yang menyilaukan. Batuan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan terciprat kemana-mana. Fang Yu berdiri sekitar 50 meter dari Valet, dan berhenti bergerak maju. Energi yang terpancar dari Valet terus meningkat. Tekanan udara di seluruh ruangan turun secara tiba-tiba. Bahkan 4 pembunuh tingkat raja yang tinggal di puncak gunung merasakan gerakan abnormal tersebut, dan menjadi sulit untuk bernapas. Kita harus mundur agak jauh. Terlalu berbahaya di sini, seorang pembunuh berteriak dengan ekspresi serius. Keempat pembunuh itu segera mundur ke belakang. Sial, apa yang terjadi di sana? Di platform tinggi di sebelah garis start, penonton merasa ngeri dan tidak bisa berkata-kata. Mereka menyaksikan pegunungan di Gunung Jiuhuan. Mereka terlempar keluar dari lubang besar, lalu terdengar suara gemuruh dari dalam, dan puing-puing berjatuhan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Intinya adalah, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Penanggung jawab balapan malam ini berwajah biru. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pertama, ada konflik di dalam clubhouse, dan Dong Zhenyu serta yang lainnya terluka parah. Sulit untuk membuat pertandingan balap bisa diadakan secara normal, namun saya tidak menyangka hal ini terjadi lagi, bahkan lintasannya pun rusak. Apa yang harus saya lakukan? Tepat saat penonton dikejutkan, ke-9 mobil sport balap itu sudah berbalik dan kembali ke garis start. Pengemudi membuka pintu dan keluar dari mobil, wajah mereka pucat, jelas karena shock. Apa yang terjadi di sana? Seseorang berteriak dengan cemas. Ya, terjadi perkelahian, jawab seorang pengemudi. Berkelahi, siapa yang bertarung dengan siapa? Semua orang sangat bingung. Itu orang yang ada di mobil di depan kita. Pengemudi lainnya menelan ludah dan berkata, apa, warna kulit setiap orang berubah. Pantas saja mereka melihat pintu mobil itu meledak sebelumnya. Mereka mengira itu adalah kerusakan mobil, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi perkelahian. Pada saat ini, seseorang ingat bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Fang Yu yang telah memukul pengawal Grandmaster Realm Dong Zhenyu dengan pukulan. Tentu saja, bos yang bergerak. Tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa membuat tindakan seperti itu, adegan besar. Li Bingyan berkata dengan takjub. Setelah puluhan detik, energi dalam diri Valet akhirnya berhenti meningkat. Dia merasa setiap bagian tubuhnya penuh energi. Ini 50% diaktifkan. Valet melihat tangannya dan mengepalkan tangannya. Tindakan sederhana seperti itu mempengaruhi tekanan udara di sekitarnya. Ledakan, batuan di sekitarnya tidak bisa menahan tekanan berat dan langsung hancur menjadi bubuk. Valet mengangkat kepalanya dan memandang Fang Yu di depan. Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia melakukannya. Dia berhasil mengaktifkan 50% energi Spar, dan pada saat yang sama, tubuhnya terasa dalam kondisi baik, tanpa rasa sakit yang luar biasa sebelumnya. Dengan cara ini, kekuatannya meningkat beberapa langkah. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, bunuh Fang Yu. Wow, Valet bergerak menuju Fang Yu. Dia seperti seberkas cahaya yang menyinari pegunungan, kemanapun dia lewat, puing-puing memenuhi langit, meledak dengan suara gemuruh. Menarik, mata Fang Yu berkilat, dia menendang kakinya dan bergegas ke depan pada saat yang bersamaan.
Dalam sekejap, keduanya bertemu satu sama lain. Fang Yu, kamu adalah lawan pertama yang mengizinkanku mengaktifkan 50% energiku. Kamu harus merasa terhormat untuk mati di bawah tanganku. Ucap Valet dengan aura yang galak. 50%. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu aku akan sedikit menghormatimu dan menggunakan 30% kekuatanku. Valet berhenti bicara, mendengus dingin, dan memukul pipi Fang Yu dengan pukulan. Tinjunya cepat, hampir meledak dalam sekejap. Mata Fang Yu dingin, dan tangan kanannya mengepal. Ledakan, tinjunya mengembunkan semburat energi sejati, dan tulang di bawah kulit bersinar dengan cahaya kemasan. Satu ungu dan satu merah, dua tinju bertabrakan di udara. Ledakan, batuan di kedua sisi retakan itu langsung meledak. Cahaya yang menyilaukan terpancar, retakan muncul di jalur beton di sebelah Gunung Jiuhuan, dan kemudian pecah. Bahkan orang-orang di platform tinggi di sebelah garis start dapat merasakan kekuatan yang datang dan berseru. Guncangan itu berlangsung hampir 1 menit sebelum perlahan berhenti. Kali ini, penonton kembali melihat posisi runway, wajah mereka membeku. Saat ini, hanya satu lubang besar yang terlihat di bagian jalan itu. Sebuah lubang muncul di seluruh permukaan tanah, termasuk Gunung Jiuhuan. Jari-jari lubang itu setidaknya beberapa ratus meter. Dari kejauhan, tempat itu seolah dibombardir dengan rudal bertonton, cukup mengagetkan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Apakah ini benar-benar adegan yang diciptakan oleh dua manusia yang saling bertarung? Apakah ini terlalu berlebihan, bahkan lebih dilebih-lebihkan dari gambar di film? Di puncak Gunung Jiuhuan, 4 pembunuh tingkat raja melihat ke lubang besar di kejauhan dengan ekspresi serius. Di bawah level pertarungan ini, sulit bagi mereka untuk menentukan apakah Valet masih bisa mundur. Hubungi Master Valet, tanyakan apakah Anda memerlukan dukungan. Seorang pembunuh berkata dengan sungguh-sungguh. Pembunuh lainnya segera mengeluarkan walkie-talkie dan mencoba memberi tahu Valet. Om, tidak ada yang melihat bahwa di tengah lubang besar itu, ada sesosok tubuh tergeletak. Warnanya ungu. Walkie-talkie mini di saku celana ungu bergetar. Tapi Valet tidak punya cara untuk terhubung. Karena dia merasa semua tulangnya hancur, dan mencoba memulai. Hanya akan menimbulkan rasa sakit. Cahaya di tubuhnya benar-benar menghilang, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tangan kanannya semakin berdarah. Dia tersesat. Ini adalah hal yang sangat jelas. Dia sudah mengetahui hasilnya saat tinju itu bersentuhan. Energi yang terkandung dalam pukulan Fang Yu hampir menghancurkannya. Pada saat itu, energi di tangannya runtuh. Kecepatan disintegrasi ini seperti tahu yang menghantam batu, tidak ada ruang untuk perlawanan. Situasi ini pun membuat Valet merasa putus asa. Menurut ekspektasinya, setelah mengaktifkan 50% energi SPAR di tubuhnya, bahkan jika Fang Yu tidak dapat dibunuh, setidaknya dia akan setara dengan Fang Yu. Namun pada akhirnya, ia tetap ditindas oleh pihak oposisi, dan tidak ada perlawanan. Dalam keputusasaan, dia bahkan meragukan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar kuat? Apakah dia kuat? Ilusi yang dihasilkan oleh lawan lemah yang dia hubungi sebelumnya. Fang Yu masih sangat muda, tapi dia dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa melawan gelombang www.novelringan.com. Gelombang berapa banyak orang di dunia ini? Apa gunanya apa yang disebut peringkat gelap? Dia berada di urutan ketiga dalam daftar gelap, bukankah dia dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu yang tidak disebutkan namanya di daftar gelap? Valet awalnya adalah orang yang sombong dengan pandangan di atas. Tapi setelah melawan Fang Yu, mentalitasnya runtuh. Pola, Fang Yu jatuh dari langit dan berjalan ke arah Valet, memandangnya dengan merendahkan. Aku belum mati, kata Fang Yu dengan heran. Valet menatap Fang Yu tanpa luka di tubuhnya, dengan ekspresi santai di matanya benar-benar putus asa. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menyakiti Fang Yu sedikitpun. Bagi orang seperti dia, ini adalah pukulan terbesar. Fang Yu memandang Valet dengan keterkejutan di hatinya. Menurut ekspektasinya, pukulan tadi seharusnya cukup untuk membunuh Valet. Di luar dugaan, Valet masih hidup dan tubuhnya tidak dimutilasi. Ini menunjukkan kalau tubuh Valet jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu harusnya berhubungan dengan sumber energi di tubuhnya, pikir Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar saat memikirkan area dirimu yang ini. Untungnya Valet belum mati. Lihat saja apa sumber energinya.
Kalau bisa diserap akan lebih baik. Fang Yu berlutut dan melihat ke tengah dada Valet. Dan keadaan Valet saat ini, tidak berlebihan jika digambarkan sebagai harum dan seksi. Karena pertarungan tadi, retakan muncul di pakaian dan celana kulitnya, memperlihatkan kulit seputih salju di bawahnya. Kecantikan liar yang terkoyak seperti ini, ditambah dengan sosoknya yang seksi, tidak bisa ditolak oleh pria biasa.